Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan bukanlah sebagai makhluk yang soliter untuk hidup sendiri. Dan dia tidak bisa hidup sendiri. Dan manusia juga tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Karena rancangan Tuhan, manusia hidup ada juga bagi orang lain dan bagi dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sadarkah saudara bahwa Tuhan Yesus menebus saudara menjadi orang-orang percaya? Tuhan lakukan secara pribadi. Namun, setelah Tuhan menebus saudara, maka Tuhan menjadikan saudara bagian daripada gereja Tuhan atau tubuh Yesus Kristus. Artinya, saudara menjadi milik Kristus, juga milik daripada tubuh Kristus. Dan saudara memiliki tubuh Kristus juga. Saudara, sebagaimana seseorang dilahirkan ke dalam dunia, maka ia adalah bagian dari sebuah keluarga. Dia dimiliki dan memiliki keluarga. Saudara menjadi bagian di dalam gereja Tuhan. Itulah artinya persekutuan atau koinonia. Yang artinya saudara, kita menjadi bagian untuk mengambil bagian karena kita merupakan sesama anggota tubuh Kristus. Sehingga terlibat aktif melayani sebagai rekan sepelayanan. Saudara, ketika saudara belum mengambil bagian di dalam tubuh Kristus gereja Tuhan, maka sesungguhnya saudara belum sepenuhnya menghidupi kehidupan yang utuh sebagai orang percaya yang Tuhan maksudkan. Saudara, mari kita membaca Roma 1 ayat 8 sampai 15. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita menangkap kesan yang kuat bagaimana kerinduan Rasul Paulus untuk datang ke kota Roma untuk mengunjungi jemaat di sana. Saudara, karena Rasul Paulus mengasihi Tuhan Yesus, maka dia mau tidak mau, dia mengasihi gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara, kedatangannya ke gereja di kota Roma, meskipun bukan Rasul Paulus yang mendirikan gereja di kota ini, namun dia ingin datang ke sana menunjukkan sebuah realitas, bahwa meskipun gereja di kota Roma bukan awalnya dilayani Rasul Paulus, namun Rasul Paulus merupakan bagian dari gereja ini juga. Saudara, pada dasarnya gereja adalah satu, termasuk gereja lokal. Saudara, setiap orang percaya haruslah merupakan bagian dari gereja lokal. Karena orang percaya adalah anggota dari gereja yang am dan kudus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Saudara, yang pertama, orang percaya dipanggil Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain oleh iman masing-masing. Saudara, inilah dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara, ketika kita membaca bagian ini,
kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin datang ke gereja di kota Roma. Saudara-saudara, Rasul Paulus terus berdoa supaya Tuhan berkehendak dia bisa tiba di sana. Saudara, Rasul Paulus ingin melihat jemaat di kota Roma. Saudara, dengan satu tujuan, yaitu dia bisa memberikan karunia rohani yang berguna untuk menguatkan saudara-saudara ini. Saudara, karunia rohani di sini mempunyai pengertian adalah firman Allah yang Rasul Paulus ingin beritakan kepada mereka. Bukan itu saja, saudara. Saudara, Rasul Paulus datang ke sana supaya Rasul Paulus dan jemaat di kota Roma terhibur oleh iman masing-masing. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya ada sebuah panggilan Tuhan yang mulia, yang berguna, yaitu adalah orang percaya. Tuhan inginkan supaya saling menguatkan satu sama lain. Dan saudara, untuk saling menguatkan satu sama lain, maka saudara-saudara, perjumpaan, persekutuan itu merupakan hal yang hakiki, yang perlu diutamakan oleh orang-orang percaya. Disitulah saudara-saudara, Rasul Paulus bukan saja menulis surat Roma, tapi dia rindu datang ke kota Roma, berjumpa dengan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya bagaikan musafir di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang percaya sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian, yaitu surga yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kemuliaan itu. Tetapi saudara, di dalam perjalanan itu, maka orang-orang percaya bagaikan bangsa Israel yang keluar tanah Mesir sedang berjalan di padang gurun. Saudara, di dalamnya orang percaya mengalami pemeliharaan Tuhan. Namun di dalamnya orang-orang percaya juga mengalami pergumulan demi pergumulan. Saudara, betapa penting ketika kita berjalan bersama-sama, maka kita saling menguatkan satu sama lain, supaya tidak ada seorang pun yang terhilang. Tidak ada seorang pun yang terlambat. Tidak ada seorang pun yang menyesal. Tapi setiap orang-orang percaya, mereka diteguhkan imannya, menang dalam kehidupannya. Karena melalui orang-orang percaya yang lain, Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menguatkan iman orang lain. Dan saudara pun dikuatkan oleh iman dari saudara seiman. Disitulah saudara, engkau dan saya memerlukan persekutuan di dalam gereja, yaitu gereja lokal, di mana saudara menjadi anggota gereja itu. Yang kedua, saudara, orang percaya dipanggil Tuhan juga untuk berbuah jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terharang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini, dia ingin jemaat di kota Roma mengetahui dengan pasti bahwa Rasul Paulus memang sungguh-sungguh telah berusaha supaya dia bisa datang ke kota Roma. Saudara, kenapa demikian keras Rasul Paulus ingin ke kota Roma? Saudara, Rasul Paulus berkata apa? Bahwa ia berhutang Injil kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Saudara, dia mau pergi ke kota Roma karena dia ingin memberitakan Injil supaya dari kota Roma ada buah-buah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, rasa berhutang karena dia sendiri sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka dia ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Saudara, apakah semangat seperti ini dimiliki oleh saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Dengan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Allah, sehingga saudara-saudara ada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan panggil.
dan mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk saling menguatkan sebagai saudara seiman. Saudara membutuhkan persekutuan di gereja lokal, tapi Tuhan memanggil kita juga untuk memberitakan Injil, untuk berbuah jiwa-jiwa yang berharga, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah bagi kami. Kami menyadari ada panggilan Tuhan kepada kami. Kami bukan saja diselamatkan, tapi Tuhan ingin memakai hidup kami. Memakai hidup kami bagi orang-orang percaya lainnya untuk saling menguatkan. Tapi memakai hidup kami bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Melalui Injil Yesus Kristus, mereka mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan pakai kami dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.